Saat mendengar bukan dirinya yang mendapatkan promosi jabatan, senyum pria ini, Pan, berubah menjadi kesedihan dan kekecewaan. Pria itu menang karena dirinya memiliki orang dalam di perusahaan. Pan lalu bangkit dari tempat duduknya dan melempar ID card miliknya, menandakan dia berhenti dari perusahaan itu. Lalu dia membuka laptopnya dan mulai meretas presentasi yang dilakukan sama pria itu. Pan memiliki kemampuan coding yang luar biasa. Pekerjaan seperti ini merupakan hal sepele baginya. Pan lalu memunculkan emoji-emoji pada presentasi yang dilakukan oleh orang tersebut, membuat presentasinya menjadi sangat lucu. Tak hanya itu, Pan yang ingin masuk ke perusahaan game di Singapura bahkan telah meretas komputer penerbangan dan mencari informasi mengenai penerbangan itu. Bahkan dia juga mengetahui informasi dari guide-nya bernama Chai yang menunjukkan bahwa kemampuan dari Pan bukan kaleng-kaleng. Teman-teman yang ada di sebelahnya pun mengetesnya, menanyakan siapa namaku. Pan dengan mudah menyebut nama temannya tersebut dan bahkan teman-teman lainnya pun juga disebutkan. Dia mengingat semua nama temannya dan jelas Pan adalah seorang yang jenius. Lalu sampailah mereka di Kamboja. Ini merupakan tempat sementara untuk transit. Mereka lalu menikmati beberapa tempat karena jadwal penerbangan masih sangat lama. Mereka begitu menikmati perjalanan mereka. Lalu Pan pun ditelepon sama ibunya, menanyakan kabarnya. Sedangkan teman-teman Pan yang asik memvideokan jalan-jalan pun terpisah dari Pan. Lalu di suatu gang yang sempit, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh para preman di sana. Di tangan mereka juga terdapat kayu. Teman Pan mencoba untuk melarikan diri, mengatakan bahwa kami adalah turis. Namun mereka juga dihadang di belakang. Dan mereka semua pun mulai dipukuli, menggunakan kayu itu tanpa ampun sedikit pun. Dan ternyata mereka semua telah masuk ke dalam jebakan si Chai. Pan yang merasa curiga walau sudah terlambat pun di sini mencoba untuk melarikan diri. Dia berlari dengan sangat cepat. Namun pada akhirnya berhasil dijatuhkan sama Chai. Pan dan teman-teman lalu dibawa ke tempat kerja mereka. Di tempat ini ada beberapa orang yang dilengkapi senjata. Ternyata ini merupakan sarang mafia judol. Dan pria berkacamata ini bernama Lu yang akan menjadi bos mereka semua. Lu lalu membawa mereka semua untuk melihat-lihat tempat kerja mereka. Sebuah ruangan yang dipenuhi dengan pekerja dengan komputer dan juga HP untuk menipu pelanggannya. Lalu juga ditunjukkan sebuah tempat ruangan yang begitu luas dan ini merupakan tempat para programmer. Lalu yang terakhir adalah sebuah ruangan host yang dipenuhi dengan wanita-wanita cantik, juga ditunjukkan sama si bos Lu ini. Lalu bos Lu mengatakan gaji yang ada di sini juga sangat tinggi, minimal 8.000 yuan, atau kalau di Indonesia kan itu sekitar 17 juta. Bonus yang diberikan juga pasti sangat banyak. Namun di sini, Pan jelas menolak pekerjaan seperti ini. Namun aksi dari Pan sangat dibenci dan juga membahayakan nyawanya sendiri. Chai dengan keras menjatuhkan Pan dan mengancamnya dengan terang-terangan. Aksi ini pun menjadi tontonan di sana. Dan untungnya di sini Pak Bos Lu melerai mereka. Dan pada akhirnya, Pan dan yang lainnya pun hanya bisa menuruti perkataan dari mereka semua. Lalu mereka pun dibawa ke mes mereka. Ternyata mes itu dibangun di dalam SD. Tentu tujuannya adalah agar mereka terhindar dari penyelidikan polisi. Dan lagi di SD tersebut, mereka bisa menyandra para bocil jika polisi datang. Dan lagi surat perintah harus dikeluarkan dari polisi agar bisa melakukan penyelidikan di sana, yang artinya mereka punya waktu untuk kabur jika hal tersebut terjadi. Keesokan harinya, Pan pun mulai bekerja. Jelas dari tampangnya dia tidak senang. Dan ketika diberi tugas sama si Chai, Pan tidak menjawab. Chai marah dan memukul kepala Pan, menjatuhkannya dan menarik telinganya hingga sedikit robek dan bertanya kepadanya bisa kerjakan atau tidak. Di sini mereka semua harus menjawab ya ketika diberikan tugas. Dan pada akhirnya Pan pun melaksanakan tugasnya. Namun bagi Pan yang seorang programmer, mengirimkan ajakan bermain ini sangat mudah. Dengan satu klik saja ribuan pesan terkirimkan. Dan ini menjadi prestasi bagi si Pan. Sebuah prestasi bagi dirinya dalam menyelesaikan tugasnya. Dan waktu yang tersisa dimanfaatkan sama si Pan untuk membuat surat minta tolong. Pan lalu bergegas ke toilet dan di sana dia memanjat urinator. Sialnya dia terjatuh dan ternyata di sana ada seseorang. Seorang wanita bernama Ana melihat tulisan itu dan lalu memberikan kertas itu kepada Pan kembali dan mengatakan kau bisa saja dihabisi karena ini. Pan berkata bahwa dirinya ditipu dan paspornya diambil. Ana juga mengatakan demikian, tapi dia lebih ringan. Dia bisa mengambil paspornya lagi jika dia berhasil mengejar targetnya yaitu 5 juta yuan atau 11 miliar.
Pan pun lalu membuat kesepakatan. Dia akan membantu Ana untuk mendapatkan klien, tapi Ana harus membantunya juga. Namun tiba-tiba saja Chai pun datang, membuat Pan pun panik di dalam toilet tersebut dan mengunci toilet. Dan Ana sedang mempertimbangkan ajakan dari Pan tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetap di Snack Video bikin semua beken.